Hai Torisaria, hari ini kita bakal ngobrolin satu organisasi yang bisa dibilang paling breakthrough di awal abad ke-20. Namanya Indische Partei. Gimana kisahnya? Langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Indische Partei lahir pada 25 Desember 1912. Indische Partei ini dicetuskan oleh 3 orang keren yang kemudian dijuluki sebagai 3 serangkai. Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau yang lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi pendirian Indische Partei ini? Salah satunya karena kekecewaan mereka terhadap organisasi-organisasi yang ada lebih dulu. Organisasi-organisasi sebelumnya masih dianggap terlalu elitis dan cuma mikirin golongan tertentu aja. Tjipto Mangunkusumo misalnya, dokter sekaligus cendekiawan pribumi yang tadinya aktif di Budi Utomo. Tapi Tjipto merasa kecewa. Kenapa? Budi Utomo dianggapnya cuma sibuk memperjuangkan kepentingan kaum elit Jawa aja. Budi Utomo waktu itu dinilai ogah menyentuh rakyat luas dan juga nggak berani bersikap tegas melawan pemerintah kolonial. Gagasan Tjipto untuk menjadikan Budi Utomo sebagai organisasi nasional ditolak mentah-mentah sama para petinggi konservatif Budi Utomo. Akhirnya, Tjipto memilih untuk cabut dari Budi Utomo. Cerita yang serupa juga dialami oleh Ki Hajar Dewantara. Dia juga sempat aktif di Budi Utomo waktu masih jadi mahasiswa kedokteran di Stovia, Batavia. Ki Hajar Dewantara melihat bahwa Budi Utomo ini lebih fokus melestarikan kebudayaan dan kehormatan para priai daripada melawan kolonialisme secara nyata. Setelah keluar dari Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara pun kemudian mencoba untuk bergabung ke Sarekat Islam atau SI. Bahkan Ki Hajar Dewantara pun pernah menjadi pimpinan SI cabang Bandung bersama Abdul Muiz dan Sultan Muhammad Zain. Tapi Ki Hajar Dewantara merasa bahwa SI ini lebih fokus kepada bidang ekonomi dan juga solidaritas antar pedagang pribumi. Di mata Ki Hajar Dewantara, belum ada organisasi yang berani menuntut kemerdekaan secara terang-terangan sebagai tujuan politik mereka. Pencarian akan organisasi yang radikal itulah yang kemudian mempertemukan mereka berdua dengan satu orang lagi, seorang Indo-Belanda yang pemikirannya revolusioner, yaitu Ernst Francois Eugene Douwes Dekker. Ketiganya udah nggak peduli lagi sama yang namanya suku, ras, ataupun status sosial. Semboyan mereka jelas, Hindia untuk Hindia. Mereka berjuang atas dasar persamaan nasib, yaitu sama-sama melawan kolonialisme. Ketika organisasi lain masih main aman atau rem-rem gas terhadap pemerintah kolonial, Indische Partei justru sudah secara terang-terangan menuntut kemerdekaan. Bahkan saat rapat akbar peresmian Indische Partei di Bandung, Dekker dengan lantang menyatakan bahwa pendirian IP ini merupakan pernyataan perang terhadap kolonialisme. Perlawanan IP melawan kolonialisme begitu terang-terangan. Salah satu yang paling fenomenal itu datang dari tulisan Ki Hajar Dewantara. Jadi, pada tahun 1913, Belanda tuh mau merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka. Masalahnya, mereka tuh mau merayakan itu di tanah jajahan mereka, yaitu Hindia Belanda. Dan yang paling parah, rakyat jajahan itu disuruh bayar pungutan paksa untuk pesta itu. Ki Hajar Dewantara pun gak tinggal diam. Dia langsung menulis tulisan yang sangat tajam di Surat Kabar de Express edisi 13 Juli 1913. Judulnya Als ik een Nederlander was, yang artinya andai aku seorang Belanda. Kira-kira begini penggalan kutipan intinya. Andai aku seorang Belanda. Pada saat ini juga aku memprotes hajat mengadakan peringatan itu. Aku akan mengingatkan kawan-kawanku di koloni bahwa berbahayalah di waktu ini mengadakan perayaan-perayaan kemerdekaan itu. Tetapi, aku bukan seorang Belanda. Aku hanya seorang putra dari negeri ini. Seorang pribumi di negeri jajahan Belanda ini. Karena itu, aku tidak akan protes. Sebagai inlander,
Aku wajib ikut merayakan hari kemerdekaan Netherlands, yakni negeri tuan-tuan kita. Tulisan itu nggak cuma mencuri perhatian para pelajar pribumi maupun Belanda aja, tapi langsung juga diterjemahkan ke bahasa Melayu. Bahkan, tulisan itu juga menyebar luas di kalangan rakyat biasa. Bisa dibilang nih, tulisan itu tuh viral pada zamannya dan sukses membakar semangat rakyat Bumi Putra. Dan jelas aja, tulisan itu tuh cukup mengganggu pemerintah kolonial. Indische Partei langsung dibubarkan karena dianggap radikal dan juga mengganggu keamanan. Pemerintah kolonial juga mengasingkan 3 serangkai ke negeri Belanda. Tapi perjuangan mereka nggak cuma berhenti sampai situ aja. Dari tanah pengasingan pun, 3 serangkai masih tetap menulis, berdiskusi, dan menyebarkan ide-ide kemerdekaan. Ide-ide mereka kemudian menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam pergerakan nasional Indonesia. Kira-kira nextnya kita bahas apa lagi ya? Pantengin terus di Ngerti Sejarah di YouTube channel History.id. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebaik-banyaknya. Bye-bye!